Sahabat Quran, pemirsa Madani TV dan Iki TV dimanapun berada, baik yang ada di kota, di pelosok negeri, dan saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang ada di Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan juga yang ada di Wewerang, di Lembata, di Atambua perbatasan Timur Leste, dan juga kepada saudara-saudara saya yang ada di Pulau Seram, di Tual, Maluku Tenggara, dan juga di wilayah yang lain di Mentawai, Sumatera Barat, dan di Pulau Nias, dan juga saudara-saudara yang ada di Turki, yang ada di Oman, di Qatar, di Jepang, di Malaysia, dan di Brunei, dan juga wilayah-wilayah yang lain. Saya lanjutkan kembali apa poin yang harus kita lakukan agar Allah menjadikan diri kita menjadi orang yang senantiasa istiqomah di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita ini. Agar kita tetap mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan juga beramal amalan-amalan yang soleh, berakhlak yang baik. Yang berikutnya, agar kita menjadi orang yang istiqomah di dalam Islam, selain kita 1, 2, 3, 4 poin yang sudah kita bahas adalah ketika ma'iyatullah itu ada pada diri kita. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sendirian, ketika kita berdua, ketika kita dengan orang banyak, baik di rumah atau di luar rumah atau dimanapun saja. Ketika merasa diawasi oleh Allah, maka disitulah akan tumbuh istiqomah itu dengan baik. Tentu saja yang berikutnya juga kita muhasabah, menghitung sekian panjang kesempatan waktu yang sudah kita lalui. Tinggal beberapa saja kesempatan waktu yang menurut hitungan kita tidak lama lagi. Disinilah yang akan mengantarkan kita semakin istiqomah. Kalaulah Allah berikan jatah sampai usia 60 tahun, kalau ukuran saya berarti tinggal 9 tahun lagi. Sekarang saya sudah 51 tahun. Kalau Allah berikan kesempatan waktu sampai 60 berarti 9 tahun lagi. Yang 9 tahun ini kita tahu, kalau kita tidak pandai memanfaatkan kesempatan umur kita, tidak pandai memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada kita, tidak pandai memanfaatkan hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak mustahil semuanya nanti akan mengantarkan kita malah direbus di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sementara yang kita inginkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah diriku ketika hidup di dunia ini baik. Baik fisik kita, baik kesehatan kita, baik keluarga kita, baik ekonomi kita, baik semua ketika di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan berilah kebaikan sampai nanti di hari akhir. Ketika ini kita inginkan, maka kemudian muhasabah, introspeksi diri inilah yang kemudian harus terus kita lakukan. Mau kemana kita? Waktu yang tinggal sedikit ini mau kita apakan ini? Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus continue, istiqomah di dalam Islam ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu saja berani dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang baik, melakukan yang baik, baik menyuruh diri kita, menyuruh keluarga kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau kita menjadi pejabat, mengeluarkan kebijakan yang menghadirkan banyak kebaikan untuk diri kita, untuk masyarakat luas. Ini adalah hal yang harus kita lakukan.
ketika melakukan yang salah, mau melakukan kesalahan, disitulah kemudian kita berupaya berusaha untuk mencegah diri kita. Mencegah kepada orang lain selain kita. Apalagi ketika kita menjadi seorang pejabat, mengeluarkan sesuatu untuk mencegah kemungkaran, itu adalah kebijakan yang bentuknya adalah nahi mungkar. Mencegah kepada kemungkaran. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang paling penting dalam penghujung ini saya akan simpulkan dalam buku ini di halaman 147. Ini adalah kesimpulan dari buku ini. Yang pertama adalah ketika kita bertanya kepada diri kita saat menginjak usia 40 tahun. Apalagi yang sudah lebih dari 40 tahun, 45, 50, 60, 70, 80, 90 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah memiliki niat yang kuat, hati yang khusyuk, dan keinginan yang benar untuk menghadap Allah setelah melewati sebagian usia dan menyisakan waktu yang tinggal sedikit ini? Kemudian yang kedua, apakah kita telah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah banyak mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepadanya? Benarkah kita banyak mengingat kenikmatan yang Allah berikan? Benarkah kita memperhatikan sekian banyak karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga mengantarkan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya? Tanyalah kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, apakah kita telah memiliki kesadaran diri dalam memperhatikan anak-anak yang telah Allah karuniakan kepada kita? Benarkah kita sudah mendidik anak-anak kita? Benarkah kita sudah peduli terhadap anak-anak kita? Agar anak kita itu akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Sementara kita tahu, anak kita adalah dzukhrun fi yaumil qiyamah. Anak kita adalah deposito kita. Anak kita adalah kekayaan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Maka ketika generasi kita akidahnya benar, ibadahnya benar, amalnya soleh, amalnya baik, akhlaknya baik, maka dimanapun saja dia menjadi pejabat, aparat, atau orang biasa-biasa saja, maka akan menghadirkan ketenangan, ketentraman dalam hidup dan kehidupan di lingkungannya. Dan tentu saja, itu adalah harapan kita. Anak kita adalah masa depan kita. Anak kita adalah kekayaan kita, tabungan kita di dunia dan di akhirat. Maka karena kita sadar, pergi pagi, pulang sore, bahkan lembur, mencari nafkah, adalah untuk kebaikan anak keturunan kita. Tapi yang tidak boleh kalah pentingnya adalah, benarkah selama ini kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, dimanapun, kapanpun saja. Benarkah kita sudah ikhtiar, berupaya berusaha menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik? Tentu saja yang tidak kalah pentingnya, yang kelima, sudahkah kita istiqomah dalam bersyukur, beramal soleh, membina anak-anak kita agar menjadi generasi Qur'ani? Sudahkah kita istiqomah di dalam bertaubat kepada Allah?
para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hal inilah poin di dalam buku rahasia di balik usia 40 tahun ini. Jadi kalau kita ingin dudukkan, itulah petunjuk Rabbani di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 bagi yang usianya telah sampai usia 40 tahun atau lebih. Dengan demikian, jadikan diri kita sebagai hamba. Dan kalau kita sadari, kita sudah diberikan jatah umur yang maksimal. Allah sudah karuniakan umur kepada kita sampai 40 tahun, 45, 50 ke atas. Karunia-Nya ini kita harus senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah. Kita harus senantiasa melakukan akselerasi amal soleh. Kita harus memberikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan anak-anak dan cucu kita. Dan senantiasa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan senantiasa istiqomah dalam Islam. Sahabat Quran, Madani TV dan Iki TV dimanapun berada, inilah poin-poin bahasan kita tentang rahasia di balik usia 40 tahun dalam buku ini. Bagi yang belum memiliki, silahkan hubungi nomor yang sudah di-share. Buku ini gratis. Siapa yang ingin mendapatkan, insya Allah akan dikirim dari Istana Quran Indonesia. Baik para sahabat Quran, Iki TV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan untuk bertanya, dan insya Allah kalau saya mampu menjawab, saya akan jawab langsung. Kalau belum, berarti nanti kesempatan yang lain. Baik, silahkan para pemirsa yang akan bertanya tentang bahasan kita tentang rahasia di balik usia 40 tahun ini. Tafadhol. Baik, ini ada saudara Izzan Ikhwana Putra dari Bekasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang nafsu buruk itu membuat kita malas dan tidak semangat beribadah. Akan tetapi sewaktu-waktu nafsu buruk itu hilang dan tidak semangat lagi, terkadang muncul lagi. Apakah nafsu itu berbeda dengan godaan syaitan? Bagaimana kiat kita supaya nafsu kita ini tidak terasa kepada tidak terarah kepada amal soleh, agar kita selalu istiqomah dan dalam kebaikan, dan sampai kita lupa bagaimana cara melakukan maksiat. Baik, terima kasih kepada saudara Izza dari Bekasi. Poin-poin tentang apa yang harus kita lakukan sebenarnya sudah jadi bahasan kita, bahwa kiat-kiatnya seperti apa sudah ada dalam buku ini. Artinya kalau kita ingin senantiasa bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita sadari adalah bahwa Allah ciptakan kita, Allah jadikan kita semuanya adalah, kita tahu fujuraha wa taqwaha. Allah berikan modal kepada diri kita. Allah jadikan diri kita ini adalah kecenderungan untuk berbuat baik, takwa kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, berbuat ibadah kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Itu Allah berikan naluri seperti itu. Katakanlah ketika ditanya diri kita, kalau kita melakukan sesuatu yang dosa, tanya hati kita, itu dosa apa tidak? Pasti akan mengatakan, itu salah, itu dosa. Kesadaran inilah yang Allah berikan bahwa wa taqwaha, Allah berikan modal untuk senantiasa menyadari bahwa itu salah dan kemudian taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah.
Kekuatan untuk meninggalkan yang mungkar itu ada pada diri kita. Tapi sisi lain, fujuraha, kecenderungan untuk berbuat salah, kecenderungan untuk melakukan maksiat juga ada pada diri kita. Maka disinilah kemudian ketika kecenderungan berbuat dosa, nafsu, nafsu, kecenderungan yang berbuat salah itu ada pada diri kita, tetapi kemudian kalau kita faham terhadap ajaran agama kita, memahami tentang bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan itu semestinya, maka disitulah kemudian kehidupan kita akan dipandu oleh wahyu dan kemudian akan mendorong kepada kita berbuat yang baik-baik, berbuat amalan-amalan yang soleh, berbuat mentauhidkan Allah, tetap istiqomah dalam diri kita. Begitu pula ketika kita ingin berbuat dosa, maka ketika hati nurani itu semakin mengecil, kecenderungan berbuat dosa dan peluangnya lebih besar, maka terjadilah perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkar itu dilakukan. Maka yang harus nantiasa ada adalah memahami ajaran agama kita, kemudian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita dari apa yang sudah kita fahami dari ajaran agama kita. Allah tetapkan hati kita dalam ajaran agama kita, itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang urgen, sesuatu yang ahammun, sesuatu yang sangat-sangat penting. Maka ketika kita merasa sudah ikut ngaji, dari apa yang sudah kita kaji itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang saya sudah kaji, apa yang sudah saya fahami ini, bisa saya jalankan dalam hidup dan kehidupanku. Berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami, ya Allah. Maka masyru'iyatud doa fil hayah, disyariatkannya doa dalam hidup dan kehidupan itu adalah satu keharusan yang harus kita lakukan. Jangan kita merasa sudah ngaji kemudian ya sudah. Jangan merasa kalau anak kita sudah mondok, sudah nyari ilmu, kemudian ya sudah, ikhtiar kita sudah cukup di situ, kemudian nyari bulanannya, nyari SPP-nya. Tidak hanya di situ, tapi lebih jauh lagi, menyangkut diri kita, menyangkut anak kita. Kita harus nantiasa berdoa kepada Allah, tidak boleh kita tinggalkan. Jadi itu, terima kasih dari Saudara Iza dari Bekasi. Berikutnya dipersilahkan kepada sahabat Quran dari Saudari Neneng Rahayu, Sawangan Depok. Baik, kalau kita sudah di atas usia 40 tahun, bagaimana cara istiqomah dalam kebaikan? Karena iman kadang naik, kadang turun. Baik, terima kasih kepada Saudari Neneng dari Sawangan Depok. Tadi sebenarnya sudah kita bahas, sudah kita dudukkan. Poin-poin itu, bahasan kita itu ada di halaman 141. Jadi kalau kita lihat, memahami, mendalami tentang kalimat syahadat yang selama ini kita ucapkan. Setiap sholat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam tahiyat kita. Maka kemudian memahami, mendalami tentang makna syahadat dan seluruh konsekuensinya, itulah di antara poin-poin yang akan menjadikan kita itu akan istiqomah. Istiqomah di dalam mentauhidkan Allah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, istiqomah di dalam berakhlak yang islami. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi adalah mengkaji tentang Quran dan sunnah tiada henti. Kenapa? Karena kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Ini adalah bentuk doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah ya Rabb, ingatkan diriku ya Allah ketika diriku melupakan Qur'an-Mu. Ya Rabb, ketika diriku tidak mengkaji Qur'an-Mu, ingatkan ya Allah diriku. Wa'alimna minhuma jahilna. Ya Rabb, ketika ada sesuatu yang saya jahil, saya tidak faham dari Al-Quran itu ya Allah, ajarkan kepada diriku, berilah tahu kepadaku ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah ya Rabb, berikan rezeki kepadaku ya Allah, agar diriku pada siang hari, pagi hari, sore hari, malam hari, jadikan diriku ya Allah orang yang senantiasa tilawah, membaca Qur'an-Mu. Ini adalah permohonan kita kepada Allah. Untuk apa? Agar kita mendapatkan penerang. Sehingga dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, kita faham mana hak, mana yang batil, mana yang kidib, mana yang sidik, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik. Sehingga kita akan faham betul. Ya. Kalau kita sudah fahami, maka kita harus berupaya untuk mengamalkan. Kalau sudah kita mengamalkan, kita berdoa kepada Allah agar hati kita ditetapkan, tidak rubah, terus istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan berdasarkan pemahaman kita terhadap Quran dan sunnah yang sudah kita kaji. Baik, berikutnya dipersilahkan dari Saudara Ari Rianto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar bisa istiqomah di usia muda sebelum usia 40 tahun di zaman ini? Subhanallah. Ini ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita punya kontinuitas di dalam menjalankan ajaran Islam kapanpun saja zamannya. Seperti Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang masih muda yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi muqri' lil Madinah, menjadi duta, menjadi guru ngaji untuk di wilayah Madinah, Yathrib saat itu, yang Rasulullah belum hijrah, Rasulullah belum di Madinah, tapi diutus utusan untuk mendakwai. Dia masih muda. Kemudian dalam perjalanan sejarah diantaranya, subhanallah, kalau kita memahami, kalau kita kaji tentang sejarah-sejarah para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu Sultan ke-7 dalam sejarah berdirinya Kesultanan Ottoman kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Usia berapa diamanai menjadi sultan, diangkat menjadi penguasa? Usia 12 tahun. Sebelum usia 12 tahun, dia diajarin, dia belajar menghafal Al-Quran, mengkaji tentang Islam, Quran dan Sunnah, dan kemudian menguasai 6 bahasa, subhanallah. Muhammad Al-Fatih dididiknya adalah disiapkan untuk menjadi sultan. Sebelum diangkat di usia 12 tahun ternyata selain hafal Quran, diajarkan tentang agama, tentang matematik, tentang astronom, tentang kehidupan, subhanallah. 6 bahasa dikuasai. Usia 12 tahun diangkat jadi sultan. Tapi kemudian ada satu hal yang menjadikan merasa
belum mampu, maka kemudian diserahkan kembali kepada ayahandanya, Sultan Murad. Dan kemudian di usia 19 tahun diangkat kembali menjadi sultan dan memandu tampuk pemerintahan, mengajak tetap beribadah kepada Allah, kepada semua warganya. Subhanallah, di usia 21 tahun, Konstantinopel jatuh, runtuh di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Ini menjadi ibrah, menjadi contoh untuk kita. Generasi muda terbaik sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Pemimpin terbaik, pasukan terbaik, generasi terbaik adalah generasi yang mampu mengalahkan Konstantinopel. Jadi ketika kita kembalikan, jadikanlah contoh generasi yang terbaik itu. Dan ini adalah generasi benar-benar muda. Apa yang dilakukannya? Akhirnya kita tanya, dengan usia kita, apa sekarang yang ada pada diri kita? Hafal Qurankah? Menguasai 6 bahasakah? Memahami tentang Islamkah? Karena poin-poin ini semuanya adalah agar kita benar-benar menjadi orang yang istiqomah. Baik. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan. Baik, para pemirsa semuanya, nampaknya sampai di sini dulu. Sekali lagi, yang pertama, bagi para pemirsa yang ingin memiliki buku, silahkan hubungi nomor telepon yang sudah di-share baik di FB atau di Madani TV atau di IKTV atau yang sudah dibagikan sebelumnya. Nomornya silahkan hubungi untuk mendapatkan buku rahasia di balik usia 40 tahun ini gratis. Dan kemudian insya Allah nanti akan dipaketkan bukunya. Dan Alhamdulillah yang di New Zealand sudah sampai, yang di Jerman juga sudah sampai bukunya, yang nonton dari sana mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu saja sebentar lagi insya Allah saya perlu sampaikan ini bagi para sahabat Quran, Madani TV dan IKTV. Hari Senin besok insya Allah atap Masjid Jaidi akan dilaksanakan pengecoran, dan sekarang sudah digelar besinya, sudah selesai persiapannya. Insya Allah hari Senin besok dilaksanakan pengecoran lantai atas atau dak masjid. Bagi para pemirsa yang ingin ikut ambil bagian sedekah semen, kalau merasa sedekah sudah dirinya, sudah sedekahlah untuk ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita. Berikanlah hadiah terbaik, paket kebaikan untuk ayah dan ibu kita, apalagi orang tua kita yang sudah mendahului kita. Sedekahlah terbaik dengan sedekah jariah atas nama ayah dan ibu kita. Menitipkan semen 1 sak, 2 sak, 3 sak, 5 sak atau lebih, itu merupakan kebaikan yang tidak akan pernah berhenti, yang mengalir kepada ayah dan ibu kita, yang pahalanya terus mengalir kepada kakek dan nenek kita dan juga kepada diri kita sendiri. Begitu pula yang kedua, bagi yang ingin menitipkan hewan kurban untuk saudara-saudara kita yang di kampung mu'alaf dan du'afa di pelosok negeri, masih terbuka, dipersilahkan, mudah-mudahan juga mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Baik para pemirsa, sahabat Quran, Madani TV dan IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebihnya dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dan seluruh kru Madani TV dan IKTV mohon undur diri. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah jaga diri kita dan keluarga kita semuanya dari musibah yang akan menimpa kita,
dan semoga Allah berikan keberkahan kepada diri kita dan keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.